Ini memang di seluruh dunia ini momen di mana suara geledek kalah menakutkan dari suara batuk. Apalagi batuk bener-bener. Jadi geledek gak apa-apa, tapi batuk takut orang gitu kan. Meeting bersin kabur orang gitu kan. Kita juga baru tahu ternyata panik. Batuk takut orang. Wah, Kalau orang batuk baru gitu doang langsung. Semua pada noleh gitu ya, pada ngejauhin. Berarti di sana ada panik buying juga atau gimana, Mbak? Apa emang biasa aja? Justru yang kita khawatirkan ini adalah pasien kanker yang sedang aktif-aktifnya mendapatkan terapi buat kanker, karena terapi buat kanker itu kan menekan daya tahan tubuh. Iya benar kan, intinya. Kemo itu ya. Kan jadi kita sangat khawatir nih kalau ada pasien kanker anak lagi aktif-aktifnya dapat terapi kemoterapi dan kena virus COVID, kemungkinan mereka untuk dapat penyakit yang lebih parah itu cukup besar. And in hard-hit New York, a milestone, more than 10,000 deaths. Amerika Serikat pun memasuki pekan kritis akibat wabah virus corona. Jumlah korban meninggal dunia pun bertambah, khususnya di negara bagian New York. Kematian akibat virus corona atau COVID-19 di Amerika Serikat terus bertambah. Pemerintah kota New York menggunakan Pulau Hart untuk menguburkan warga New York yang tidak dijemput oleh pihak keluarga. Rata-rata dalam seminggu, sebanyak 25 jasad dikebumikan setiap minggunya oleh narapidana yang bekerja di Pulau Hart dan digaji kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya, dikarenakan kita juga lagi social distancing ya. Betul, social distancing, terus juga mata juga agak sembab. Masih seblep gitu. Karena kita memang syutingnya pagi. Benar, pagi-pagi ya. Kalau teman-teman udah lihat bagaimana teaser sebelumnya menggambarkan fenomena yang sedang terjadi di dunia saat ini gitu, bagaimana semua orang di dunia ini sedang mengalami hal yang sama, yaitu social distancing. Kita semua sekarang dalam keadaan perang, yaitu perang menghadapi virus COVID-19 yang benar-benar ini membuat orang tuh banyak yang panik, kelabakan. Karena nggak tahu kenapa COVID-19 ini kan penyebarannya cepet banget gitu, penularannya juga cepet banget. Semua negara saya yakin punya kebijakan masing-masing gitu, tapi ternyata masih kecolongan juga karena virus COVID-19 ini kan masih belum tahu ya seperti apa penanggulangannya, vaksinnya sendiri juga masih terus dicari gitu. Yang pasti kita semua hanya bisa ikhtiar gitu, ikhtiar dan berdoa yang terbaik. Kita coba untuk social distancing, kita coba beberapa negara yang mencoba untuk ada yang lockdown. Nah, kita pengen tahu nih dari semua permasalahan yang ada gitu ya. Kebetulan kita juga ada beberapa teman yang bukan cuma stay di Indonesia, tapi ada beberapa juga seperti ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang juga di Singapura dan macam-macam. Kita pengen tahu juga, kita pengen sharing-sharing seperti apa penanggulangan yang mereka lakuin, terus juga bagaimana keadaannya ketika mereka harus pemerintah melakukan seperti itu, misalnya kayak lockdown. Gimana sih kalau lockdown tuh kalau di negara tersebut gitu. Gitu. Dan sepertinya juga memang banyak sekali teori-teori yang berbeda-beda mengenai virus ini gitu kan. Ada yang bilang bahwa virus ini merupakan bisa dibilang konspirasi atau apa gitu teori-teorinya, bagaimana virus ini benar-benar di-create gitu. Ada lagi memang ini karena fenomena alam, ada lagi mungkin karena memang yang namanya virus, mereka berevolusi segala macam. Walau alam bisawab, karena kita bukan ahlinya, kita nggak akan membahas mengenai itu, kecuali kita nanti akan ketemu, bisa komunikasi dengan ahlinya, mungkin kita bisa berikan informasi. Di sini hanya kita hanya sharing-sharing aja gitu. Pengen tahu juga kehidupan mereka seperti apa di sana. Benar sekali. Dan lucunya bahwa awalnya mungkin yang paling banyak tuh di Cina ya, kemudian bergerak angka terbesarnya bergerak juga mungkin ke Italia gitu. Ketika di Italia tinggi, yang sekarang paling tinggi ini di Amerika Serikat. Dan seperti kita tahu bahwa Amerika dan Cina ini kan dua-duanya sedang bersih tegang gitu, sama-sama saling tuduh, dan dua-duanya ini angka kematiannya besar gitu. Saya habis melihat beberapa hitungan bahwa hari ini Amerika yang terbesar dan paling banyak itu di New York. Nah, kenapa kita seblep sekarang ini masih pagi begini? Karena kita sedang mengejar bagaimana waktu teman-teman kita yang ada di Amerika sana, yang kebetulan
waktunya itu perbedaannya 12 jam. Iya, jadi kalau kalau kita misalnya kita pagi, pagi, mereka berarti malam gitu kan. Jadi kita mencoba untuk mencari waktu yang tepat. Kita ya udah mereka di situ berarti sekitar jam 8 malam, kita di sini jam 8 pagi. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita biar tahu seperti apa sih di sana gitu. Karena kalau kita cuma lihat di sosial media aja, kadang tuh kita juga bingung gitu apakah ini sesuai dengan yang real di sana gitu. Jadi mendingan kita langsung tektokan sama teman-teman kita yang ada di sana, jadi bisa langsung menceritakan seperti apa kondisi sebenarnya. ya alhamdulillah sekarang kita akan connect dengan udah kayak keluarga kita juga nih di New York kebetulan. Kenapa kita pagi-pagi gini? Karena merekanya udah malam. Jadi kitanya ini ya nuansa-nuansa belum mandinya, mudah-mudahan mereka nggak nyium ya. Kelihatan sih Pak, dari mukanya Bapak juga udah kelihatan. Oh ini orang belum mandi nih. Iya. Gitu. Ini kita perkenalkan keluarganya Mas Nara dan juga Mbak Maya. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh. Duh, Veska udah gede banget ini. Veska waktu itu terakhir ketemu kita pas high school ya masih ya? Iya, saya masih SMA kelas 1 atau kelas 2, udah lama sih. Tuh logatnya aja udah beda ya. Logatnya aja udah ini ya. Udah Amerika banget lah, anak Amerika gitu. Bener. Nah, Mbak Maya ceritain dulu. Tapi masih bisa ngomong bahasa Indonesia. Keren. Di rumah bahasa Indonesia kan di rumah? Iya, masih. Di rumah bahasa Indonesia ya? Indonesia kita kalau ngomong. Nah, Campur. campur. Nah, Mbak bisa ceritain dikit, Mbak. Kenapa Mbak Maya ini sama Mas Nara tuh dari tahun berapa sih di Amerika gitu? Dan awalnya kalau kita kan dulu kenalnya sebenarnya Mbak Maya ini sama Mas Nara dulunya itu sebenarnya kita tahunya tuh dari televisi Indonesia gitu. Iya. Sebenarnya praktisi di televisi kita juga, tiba-tiba mereka somehow nggak tahu sampai ke Amerika. Mbak Maya berarti total sekarang ini udah berapa tahun di sana? Hampir 15 tahun sih kita tinggal sini. Kita pindah ke Amerika itu 2005. Awalnya ke DC dulu. Oh di DC. Belum ke New York. Awalnya dulu ke Iya. Amerika tuh dalam rangka apa sih dulu? Emang udah kerja? Tugas atau gimana? Nah kebetulan memang kita pindah ke sini karena Mas Hara memang di-hire oleh Voice of America. Gitu. Jadi waktu di Jakarta sebenarnya kita kan punya production house ya dulu. Jadi kita mengelola production house sendiri, kita produksi segala macam TV program, video klip, konser dan lain-lain. Tapi ternyata pas 2005 Mas Nara ditawari untuk ke Amerika untuk bergabung dengan Voice of America. Nah, waktu itu kita mikir kayaknya kesempatan ada 2 kali nih, jadi kita ambil waktu itu. Gitu. Aduh keren Wah, sih. Dan keterusan sampai tuh, sekarang udah 15 tahun stay di sana. Terus rasanya gimana Mbak? Secara kan maksudnya beda banget lah culture-nya, terus kehidupannya di sana gitu. Kaget-kaget juga nggak sih di awal? Sekarang sih udah ketagihan. Yang kaget banget sebenarnya aku ya. Kalau Mas Nara kan langsung sibuk ya begitu pindah. Nah, kalau aku kan waktu berangkat tuh udah siap mental, aduh gue jadi ibu rumah tangga banget deh nih kayaknya gitu kan. Nah, pas 3 tahun pertama emang lumayan deh tuh homesick gitu. Terus kangen sama kerjaan karena kan udah nggak syuting lagi gitu kan, nggak produksi lagi. Jadi benar-benar kangen banget. Makanya waktu setelah 2010, 2011 aku mulai aktif lagi tuh, nggak berpikir juga bahwa akhirnya aku bisa mengelola event gitu kan, membuat konser juga di DC waktu itu. Terus akhirnya membuat Indonesian Festival di Washington DC gitu. Akhirnya sibuk juga deh akhirnya. Akhirnya jadi ya udah dapat ininya, udah dapat siklusnya juga di sana. Tapi nanti kita tanya nih bedanya sebelum sudah Covid. Tapi sebelumnya mau tanya dulu nih mengenai Veska nih. Veska kan waktu itu kesana masih kecil gitu ya. Adaptasinya lama atau enggak? Soalnya dengar-dengar sekarang Veska udah jadi desainer juga di sana nih. Nah, adaptasinya waktu kecil berat gak sih? Dulu kan waktu 6 tahun sekolah SD ya? SD Pak. SD TK lah ya, TK ya? SD ya. SD. Waktu saya pindah ke DC, saya lagi umur 1 tahun ya. Tapi udah sekelas 1. Tapi saya udah bisa bahasa Inggris karena di Indonesia saya sekolahnya udah kayak di bilingual school gitu jadinya. So like it wasn't hard adapting to the circumstance for me. Tapi kalau I know for my bunda sama papa agak beda sedikit. Tapi for me it was pretty
Terus anak-anak juga, so jadinya kemana juga anak-anak lain, jadinya nggak terlalu beda sih untuk saya. Iya nggak terlalu ya, karena kan emang dari kecil, jadi ya udah kayak ngikutin aja lingkungan di sana. Tapi Veska, kamu bisa makanan Indonesia nggak yang pedes-pedes gitu? Nggak terlalu ya? Kalau pedas orang ini kayak buffalo wild wings gitu-gituan sih bisa, tapi kalau kayak pedasnya Indonesia nggak bisa. Cabai rawit ya. Tapi dia nyari nasi terus tiap hari. Dia nyari nasi tiap hari, harus ada nasi. Oh, makan nasi Mas. Biarpun siang makan burger, malamnya pasti nanya nasi. Jadi sehari pasti sekali. Oh, berarti mirip belalang kupu-kupu. Soalnya biasanya malam minum susu, siang makan nasi. Oke, Mbak Maya, langsung aja nih kita juga sekarang ya dengan keadaan COVID-19 gitu. Bukan cuma di Cina, bukan cuma di Itali, bukan cuma di Amerika, Indonesia semua sedang mengalami pandemi corona ini gitu. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih kalau teman-teman yang ada di sana di Amerika, khususnya tempatnya Mbak Maya di New York gitu, yang katanya paling tinggi, paling besar korbannya malah ada di New York. Benar nih, ini semalam baru baca nih katanya kasusnya di Amerika tuh 350.000 kasusnya, dan yang meninggal 10.300. Katanya paling banyak juga di New York. Nah, apa benar nih Mbak? Betul banget itu, karena di New York State yang positif untuk virus ini itu lebih dari 130.000 orang. Sementara kalau di New York City itu yang positif COVID itu 70.000 lebih. Waduh. Nah, kalau berdasarkan analisa banyak orang dan juga gubernur New York, karena New York itu memang kota turis. Kayak di Times Square kan Ari juga pernah tahu. Times Square aja satu hari aja puluhan ribu orang yang ada di situ kan. Betul. Tempat wisata lainnya itu kan berkumpul orang tuh banyak banget. Dan hampir mungkin 70% warga New York itu menggunakan public transportation, kayak misalnya subway, bus gitu kan. Terutama karena New York City itu dari New York State paling gede New York City. New York City tuh sekarang udah 70.000 lebih yang terkena. 70.000 lebih ya? Tapi kalau pertama kali kenanya itu udah berapa lama berarti? Kalau terhitung sampai sekarang? Sebulan ada? Kenaannya itu awal Maret ya, awal Maret. Oh, jadi kita itu jadi New York ini udah shutdown itu sekitar 3 minggu. 3 minggu. Sama ya? Kalau di sini New York itu tidak menggunakan istilah lockdown. Tapi shutdown. Kita menggunakan istilahnya shutdown. Bedanya apa sih, Mbak? Bedanya? Kalau lockdown tuh kayaknya benar-benar orang keluar masuk New York aja udah nggak bisa gitu. Oh, masih bisa. Kalau di sini orang masih bisa masuk ke New York. New York masih bisa keluar. Kantor tutup nggak kantor gitu? Oh, masih bisa ya. Cuman kalau shutdown itu semua toko tutup. Hanya yang essential toko aja yang buka, misalnya grocery store, farmasi, terus gitu hospital. Nah itu buka. Tapi sekarang mulai dari minggu lalu ya, jam 8 malam tuh kita udah nggak boleh keluar. Kalau dikeluar tuh ditanya pasti mau ngapain gitu. Kalau essential worker pasti suruh pulang. Kalau bukan essential worker pasti suruh pulang. Gitu. Nah, itu benar nggak sih katanya akan ada apa? Kepentingan baru kita dikasih. Ada penerapan denda katanya Mbak, dari $500 ke $1.000. Iya benar. Jadi ini aku juga baru lihat tadi nih. Rupanya ya gini, New York itu memang kayaknya aktivitas orang New York itu memang banyak di luar, karena kan gini, New York itu rata-rata sebagian besar orang tinggal di apartemen. Jadi ketika udara enak, kayak sekarang ini udah mulai masuk spring, jadi kadang-kadang udaranya enak, sejuk gitu ya, udah mulai sejuk nih udaranya. Nah ketika ada matahari, orang tuh bawaannya tuh pengen keluar main di park gitu, main di taman. Kayak kemarin nih udaranya enak, rupanya orang pada keluar kan, pada jogging kan memang boleh, jogging boleh, tapi harus tetap menerapkan social distancing. Nah 6 feet, jadi kalau di sini bilangnya 6 feet ya, jadi 1 meter lah gitu. Nah rupanya karena udaranya enak, pada rame nih di park. Akhirnya si gubernurnya tadi nih mengumumkan di TV bahwa denda yang tadinya $500 sekarang hampir jadi $1.000. Jadi between $500 sampai $1.000 nih kalau tidak
menerapkan social distancing gitu. Lumayan ya, $1.000 Indonesia tuh udah hampir 17 juta sekarang. Cuma keluar doang. Gede banget itu ininya. Tapi memang harus digituin ya, Mbak ya. Karena kalau misalnya mereka cuma dikasih anjuran-anjuran doang, otomatis pasti masih akan ada yang keluar gitu. Karena kan bayangin aja 3 minggu kita cuma ada di rumah, terus keluar tuh kalau ada yang benar-benar sesuatu yang penting banget, ya bosen juga kayak kita kan. Bosen juga. Nah, balik lagi ke pandemi ini nih, Mbak Maya. Kita tahu bahwa New York khususnya ya, New York ini kan memang kota yang didatangin turis yang begitu banyak. Nah sekarang apakah ada penutupan untuk turis-turis tersebut untuk masuk ke New York atau masih seperti biasa? Oh, tutup semua. Manhattan sekarang udah kayak ghost town. Kayak zombie, kayak zombie town. Times Square yang tadinya crowded banget sekarang kosong gitu. Nah, tempat-tempat yang tourist destination sekarang udah kosong di mana-mana. Dan airport juga kosong. Nah, cuman kemarin kita belanja nih. Itu belanja tuh sekarang menjadi sesuatu yang nggak asik banget. Kenapa tuh? Di sini tuh. Karena gimana ya? Perasaan was-was tuh kan jadi parno banget gitu jadinya. Karena si virus ini tuh kan kita bisa tertular tanpa kita tahu. Iya, nggak kelihatan. Jadi kalau ibaratnya kalau orang flu bersin aja gitu depan ketularan nih, baru ketularan dia nih kita ketahuan. Nah, tapi kan sekarang kita nyentuh sesuatu yang ternyata orang itu pernah sakit atau sedang sakit, itu kita bisa kena juga. Jadi carrier, bisa kena ke kita tanpa kita tahu. Nah, begitu mau belanja nih, kita kan kalau bisa nggak keluar sama sekali, tapi kan kebutuhan belanja nggak bisa dihindari dong, ya kan? Kita kan harus belanja, harus beli bahan makanan dan lain-lain. Nah, kemarin ini saya belanja nih, begitu mau belanja persiapannya, bawa masker, bawa glove, kita harus pakai glove kan di sini untuk menghindari kita pegang-pegang itu ya, daripada bolak-balik pakai hand sanitizer apa segala macam, jadi kita pakai glove gitu, pakai glove segala macam. Gak boleh ketinggalan, begitu nyampe sana, waduh, antre. Jadi antri juga ya? Grocery, tempat-tempat toko-toko yang gede-gede seperti kayak Costco, Walmart, itu orang di luar ngantre, dan nantinya ada jarak satu orang ke orang berikutnya itu 1 meter. Jadi panjang banget dong line-nya. Panjang banget sampai di luar. Aku tadi gini, ini gue turun apa enggak ya gitu, gue belanja apa enggak ya, tapi kan masih belanja ya. Jadi gimana nih, jadi antara pertentangan belanja enggak gitu. Begitu tiba-tiba, wah kok antreannya jalannya cepet banget, turun gitu kan. Masuk kita ke dalam, begitu masuk ke dalam kan lihat, emang sih jadi karena dibatasi pembelian datang agak lebih lenggang ya. Tapi ketika papasan sama orang itu nggak mau kena kayaknya, masa gitu, jadi kayak kita menghindar, nggak mau jadi parno sendiri, benar-benar satu sama lain tuh kayak jaga jarak banget. Susan sama orang. Ternyata sama ya. Ini memang di seluruh dunia ini momen di mana suara geledek kalah menakutkan dari suara batuk. Apalagi batuk, bener-bener. Jadi geledek gak apa-apa, tapi batuk takut orang gitu kan. Meeting bersin kabur orang gitu kan. Kita juga baru tahu ternyata panik. Batuk kabur orang. Orang batuk baru gitu doang langsung. Semua pada noleh gitu ya, pada ngejauhin. Berarti di sana ada panik buying juga atau gimana, Mbak? Apa emang biasa aja? Itu 3 minggu yang lalu. Oh ya, pas pertama positif ya. Lalu, kita nggak ada itu gitu, begitu. Kok rame banget ya gitu kan. Kita ke Costco itu, terus untung kita tepat banget waktunya. Begitu kita selesai belanja, itu antreannya panjang banget. Kita langsung, wah gila nih, ada apaan ya. Begitu kita searching, ternyata ada gosip-gosip mau shutdown. Emang benar besokannya tuh shutdown. Jadi semua awalnya kan yang ditutup kan toko-toko yang non esensial ya. Terus kemudian restoran juga tutup semua, segala macam. Kalau masker, Mbak Maya, masker di sana tuh susah nggak sih untuk dapetinnya? Udah deh. Pokoknya di sini nyari hand sanitizer, nyari masker, dan yang lebih lucunya lagi toilet paper towel.
toilet paper itu susah. Iya, dan sepertinya juga jadi barang leks itu ya, sepertinya hand sanitizer sama masker. Sampai orang Indonesia nih, Mbak, orang Indonesia ini sampai mereka improvisasi dari baju-baju bekas, dijadiin masker, ditaliin. Ini kan, tapi kan kalau seumuran Veska ini kan lagi anak gaul gitu loh, dikit-dikit pasti pengennya ngumpul. Nah, ini gimana nih? Cara ngumpulnya gimana? Apalagi kalau lihat Instagramnya, selain desainnya dia udah mulai ngeband. Tuh gayanya cultural cult lagi ya. Masih ngumpul apa enggak nih sama teman-teman deh? Iya sih, kalau saya kalau gaul sama temen-temen sih sekarang lagi nggak bisa, tapi suka banyak kayak group call like on Zoom atau di FaceTime kita atau Instagram, kita suka mengumpul just to catch up, atau a lot of my friends have the same classes as me, so we all just discuss what we're doing right now atau just like our days, but most of the time everyone's at home all the time, atau mereka udah pindah balik ke either Oklahoma atau Massachusetts atau Michigan atau Florida, karena kan nggak semua student kan emang dari New York, mereka kan tadinya tinggal di dorm atau di apartemen, tapi sekarang mereka pulang karena kan nggak tahu situasinya berapa lama ini, jadinya mereka sekarang banyak lagi di rumah, dan karena mereka di rumah lagi self quarantine juga karena kan harus 2 minggu kan mereka travel balik ke rumah, jadinya nggak bisa like terlalu dekat-dekat sama bapak ibu atau like kakak adik, ntar maybe if they have it, they don't want to give it to their siblings or like parents so they're oh ya, terus seharusnya saya ada gig saya sama teman-temannya bandnya, kita ada show juga tapi itu cancel karena ada coronavirus ini, lalu ya lagi nggak bisa lah, maybe in the future. Waduh, ya mudah-mudahan nanti dikasih linknya aja kalau show, siapa tahu bisa live juga di Indonesia ya. Tapi ngomongin soal orang Indonesia yang stay di New York ya, Mbak Maya di sana sendiri gimana Mbak? Ada nggak sih orang Indonesia yang positif? Ya itu sedih banget ya, jadi kita di New York City ini ada 2 orang warga Indonesia yang meninggal kemarin ini, diaspora Indonesia yang terkena COVID. Kalau yang positif kayaknya kalau nggak salah itu ada 6 orang kalau nggak salah ya, gitu, yang melaporkan bahwa terkena COVID ya. So far sih itu sih informasi yang aku tahu. Usia udah maksudnya di kisaran berapa? Di atas 50 atau di bawah? Usia yang satu tuh sekitar 30-an ya kalau nggak salah. Masih muda. Dan yang satunya lagi 70. Ya dua-duanya ini nggak sakit apa-apa sebenarnya. Jadi benar-benar sehat gitu. Tapi karena profesinya mereka sebagai driver, satunya Uber, satunya lagi mungkin kalau nggak salah limousine ya. Mungkin terkena dari penumpangnya. Gitu. Tapi cepat banget prosesnya, mungkin kalau nggak salah tuh sekitar 3 sampai 5 hari deh prosesnya. Cepet banget ya? Tertolong. Ya Allah. Apa mungkin dia nggak tahu kalau dia itu COVID-19 atau gimana? Nggak, karena kan mereka kan sebagai driver kan mereka tidak bisa menolak penumpang kan. Jadi ketika penumpangnya naik, kan mereka nggak tahu kalau orang itu sakit. Gitu. Walaupun mereka udah menggunakan masker. Gitu. Jadi besokannya mereka ngerasa nggak enak badan, terus mungkin terus demam, akhirnya berlanjut dan akhirnya nggak tertolong. Nah, penanganan di Amerika sendiri kayak gimana sih Mbak? Biasanya kalau di sini tuh kalau misalnya memang sakit, itu bisa telepon ke dokter masing-masing. Jadi di sini tuh biasanya kita punya dokter individual doctor. Jadi kita bisa, kalau saat ini memang tidak dianjurkan untuk ke dokter, jadi kita lewat telepon. Kalau memang masih bisa di handle melalui telepon, jadi dikasih tahu nih sakitnya apa, kenapa, cicinya gimana, apa segala macam. Nah, dikasih obat dulu nih yang biasa. Tapi ketika udah ngerasa bagaimana, maksudnya udah lebih parah lagi, baru mereka melakukan tes. Jadi di sini dianjurkan kalau memang belum sesuatu yang emergency, itu tidak melakukan tes, karena mereka penanganan di sini kan banyak banget yang terkena COVID ini, dan saat ini tuh udah banyak, udah ada berapa ya? 4 kalau nggak salah di rumah sakit yang memang khusus COVID. Bahkan kemarin ini kalau nggak salah hari Senin kemarin ya, Pes,
US Navy Hospital aja udah mendarat di pantai, di pantai di sampai harbor ya, taruh di di sana ada harbor bantuan New ya? York. Waduh, berarti emang udah. Bahkan satu gedung besar yang namanya Javits Center aja itu sudah dijadikan tempat untuk hospital apa namanya emergency hospital yang bisa menampung 1.000 orang apa namanya yang terkena COVID. Nah, emang di sini untuk mendapatkan tes COVID itu juga memang susah karena diutamakan memang yang simptomnya udah terlihat jelas gitu. Ya berarti kayak gitu deh guys. Berarti ya teman-teman ya. intinya zaman sekarang jangan sakit dulu. Betul. Kalau sakit kita mau periksa ke rumah sakit aja parno. Jadi bersin-bersin batu-batu. Ngomong gitu. Ini Mbak kemarin soal-soal dia ngomong jaga kesehatan. Dia juga baru ke rumah sakit. Kayak sesuatu yang simpel banget. Aduh, pencernaan gitu ya. Tapi rumah sakitnya nggak terima orang sakit panas loh. Rumah sakitnya tuh diperiksa panasnya. Baru kali ini ada rumah sakit ngelarang orang kalau sakit panas karena mereka nggak terima pasien COVID. Waduh. Mbak Mai, kalau sekarang nih kalau dari government gitu kira-kira masih shutdown ini berapa lama? Rencana sekolah dan juga kantor. Informasi hari ini sampai 29 April. 29 April. Sekolah tutup. Sampai saat ini semua di-extend, sekolah, toko, dan lain-lain itu sampai 29 April. Nanti setelah mungkin beberapa hari sebelumnya akan dievaluasi lagi apakah ditambah atau gimana. Karena menurut perkiraan dari Gubernur New York, mungkin apex tuh istilahnya max apa ya namanya peak ya? Tempat paling tinggi peaknya COVID ini adalah di bulan akhir bulan April kayaknya akhir bulan April sama kita katanya awal Mei ya benar sama iya, benar. Kalau di Amerika sendiri ada kebijakan khusus nggak Mbak? Misalnya nggak ngantor tapi kompensasi tetap digaji atau berkurang berapa persen aja atau justru memang lagi. Ada subsidi gitu gimana? Jadi government itu membuka satu website yang semua warga tuh bisa mendaftar. Mereka bisa minta untuk diberi tunjangan seperti itulah ya. Tunjangan dari government. Mungkin saya nggak tahu apakah sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan itu bisa berlangsung. Tapi saat ini mereka bisa mendaftar ke website tersebut. Tentunya dengan segala macam persyaratan ya, salah satunya adalah bayar pajak apa enggak misalnya gitu kan. Di tahun 2018 ada hal-hal yang diisi banyak persyaratan dan lainnya. Tapi so far yang saya tahu warga Amerika itu bisa mengajukan employment benefit itu kalau misalnya mereka kehilangan pekerjaan. Banyak yang kehilangan pekerjaan kan, banyak juga bisnis small business yang pada tutup jadinya gitu kan. Bahkan si Gubernur New York bilang New York sekarang broke katanya gitu. Oh iya. Ya. Bukan cuma New York sih, semua lagi broke sekarang. Broke semua sih lagi broke tempatnya. Nah, kalau sekarang nih advice dari Mbak Maya nih, ibaratnya Mbak Maya dan keluarga ini kan di Amerika ini kan kejadian lebih awal dibanding Indonesia. Kira-kira apa yang mesti dilakukan gitu? Terus udah di negara yang lebih maju banget gitu kan. Ini main datang aja baru bangun tidur. Tuh Kak Veska sama Aunty Maya. Yang ini belum pernah ke sana. Oh, ini belum. Ini belum pernah ke sana. Nanti kalau kan belum lahir. Corona deh ikutan ya. Belum lahir. Oke. Nah, masih di perut kayaknya waktu itu terakhir ketemu masih di perut ya. Sebelumnya. Ya. Jadi nggak jadi made in Amerika. Tadi mau pabriknya di situ tapi nggak jadi. Ya seru banget perbincangan kita sama keluarganya Mbak Maya di Amerika bahwa kita nih ngadepin ini nih sama-sama semua ternyata. Jadi semua yang ada di rumah ini kita justru kekompakan kita diminta untuk stay di rumah masing-masing. Yang penting bagaimana caranya keluarga kita nggak menjadi bagian dari yang terkena atau juga mungkin jauh-jauh deh dari jauh-jauh COVID lah mudah-mudahan ya gitu. Oke. Mbak Maya terima kasih ini waktunya
Mbak Maya, Veska, thank you Veska. ya. Thank you so much. Pokoknya jaga kesehatan. Jaga kesehatan, kita keep kontak ya, apapun itu kita berbagi informasi insya Allah. Gitu. Nanti kalau ada tiket murah ke Amerika kabarin ya, Mbak ya. Jangan kemana-mana, memang nggak perlu. Iya benar-benar. Ya jangan kemana-mana kalau memang nggak perlu, itu penting sih. Ya siap, sama-sama Siap. ya Mbak. Salam buat Mas Nara, Mbak. Ya. Oke, thank you Terus, ya. Kak. Ya. Mbak Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Iya. kalau tadi kita udah ngobrol sama teman kita yang memang stay dan juga bekerja di sana, Mbak Maya sendiri juga kerja sebagai penggerak event juga di sana. Terus anaknya juga kebetulan sekolah desainer. Nah, sekarang kita pengen tanya sama saudaraku juga, kebetulan dia tinggal di Amerika. Walaupun nggak tinggal di New York, tapi dia ini adalah dokter di situ. Nah, jadi kita pengen tahu seperti apa perbedaannya. Terus gimana sih penanganannya di sana? Terus COVID-19 itu sudah seberapa banyak yang terdampak di situ? Dan kenapa terlihat Amerika yang negara adidaya juga kewalahan juga gitu untuk menangani ini? Sepertinya mungkin dia punya jawabannya. Dikarenakan mungkin karena dia berada di sana, jadi tahu news yang hadir tuh seperti apa gitu. Ya, biasanya kan orang taunya Amerika tuh intelnya di depan, udah tahu sebelum sesuatu itu terjadi gitu. Kok yang sekarang nih bisa kecolongan kan gitu ya? Ya udah langsung aja kita coba menghubungi ya. Hari Lesmana. Hari Lesmana. Only one person in Shelby County has tested positive for COVID-19, and we're told that patient is in good condition while being treated in isolation at Baptist Memorial. So let's walk you through the information. Parents with children at Treadwell Middle and elementary schools are not playing around. Many wiped their kids down and some even sprayed them with disinfectant spray as they took them home Monday. And we begin tonight with new developments in the coronavirus emergency in America and around the world. Orang sana mungkin panggilnya dokter. Doctor. Dr. Harry. That's my name. Kalau di Amerika, sebenarnya kan kasus pertamanya itu kan sekitar bulan Januari atau awal Februari kalau nggak salah. Dan itu awalnya cuman kecil, cuman karena mobilitas penduduk di Amerika ini sangat tinggi dan banyak juga yang datang dari luar negeri kan. Jadi penyebarannya cepat. Dan emang kalau menurut aku pribadi sih dari pemerintah agak sedikit terlambat dalam penanganan coronavirus, karena dari intelijen, sedikit berbicara soal politik, karena dari segi intelijen dari Presiden Trump sebenarnya sudah tahu kalau ini ada isu coronavirus itu dari tanggal 3 Januari. Jadi sebenarnya mereka sudah dapat report bahwa ini kemungkinan bisa menjadi wabah. Udah tahu ya sebenarnya? Iya, dari intelijennya dari pres di Amerika Serikat. Cuman waktu itu masih dianggap nggak terlalu besar, masih sedikit di downplay sama pemerintah. Jadi dan kita tuh terlambat dalam hal penyediaan testing. Kenapa sekarang angkanya sangat tinggi? Karena ya itu testingnya ini terlambat, karena sebenarnya paling baik untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit itu adalah dengan meng-contain. Jadi orang-orang yang sudah positif itu diisolasi, dan itu paling bagus ya kalau dari tahap awal. Jadi waktu masih yang positif COVID-19 ini masih sedikit, itu tahap yang paling bagus untuk pencegahan, karena begitu sudah tersebar luas, kalau sekarang dites pun udah nggak ngaruh lagi karena udah terlalu banyak yang positif. Jadi sebenarnya kalau dari awal pemerintah lebih proaktif untuk menyediakan tes kepada semua orang yang ada symptoms atau ada gejala ataupun tidak ada gejala, dan begitu tahu positif kan langsung bisa diisolasi. Nah, itu terlambat dari pemerintah, jadi penyebarannya cepat. Dan sekarang ini dari pemerintah Amerika Serikat sendiri sudah tidak ada kayak di Italia kan mereka ada national lockdown, jadi semuanya udah ditutup seluruh negara dari pemerintah Amerika Serikat. Belum ada kebijakan atau polisi untuk menutup negara secara keseluruhan, kecuali untuk
imigran kecuali travelers dari Eropa dan dari Inggris dan Irlandia, itu mereka larang untuk masuk. Cuman tidak ada yang selain dari situ, belum ada yang namanya complete or total lockdown kayak di negara-negara lain. Cuman dari setiap negara bagian mereka sudah ada kebijakan sendiri kan negara di Amerika ini mereka negara bagian punya otoritas sendiri-sendiri, mereka punya gubernur sendiri-sendiri, mereka bisa mengeluarkan kebijakan lockdown untuk negara bagian itu sendiri. Jadi meskipun dari skala nasional tidak ada lockdown dari pemerintah resmi, tapi dari setiap negara bagian mereka proaktif untuk melakukan lockdown. Dan ini lockdownnya ini tergantung juga nih tiap negara bagian, atau kalau di Indonesia itu istilahnya tiap provinsi beda-beda nih lockdownnya, ada yang ketat, ada yang nggak ketat. Karena setiap negara bagian punya otoritas sendiri-sendiri. Dan tapi itu memang terasa banget sih sekarang, untuk nggak cuman ya aku kan nggak di New York City, tapi untuk di Memphis sendiri juga ya jalan sepi, terus rumah sakit sekarang nggak terlalu overwhelming kalau di Memphis. Aku nggak bisa komen untuk yang di New York ya karena nggak di sana, tapi kayaknya kalau di New York maupun di setiap rumah sakit sepertinya emang sudah over capacity. Waduh. Tapi kalau di Memphis ini sebenarnya negara bagian mana sih Mas Bori? Negara bagian Tennessee. Jadi di Tennessee ini kan tadi total kita punya 360.000 positif coronavirus di seluruh Amerika Serikat. Positifnya itu di Tennessee ada 3.700-an. Banyak juga ya. Ya, 3.700-an, karena kan sebagian besar kan di New York, kan dia sekitar 100-an ribu, lebih dari 50, hampir 50% itu di New York City. Dan negara-negara bagian lain itu ya banyak juga, tapi nggak separah di New York City gitu. Jadi kita nggak ngelihat yang katanya kayak war zone atau zona perang itu, kita nggak kelihatan di sini, nggak terlalu. Lebih santai ya? Kalau terlihat lebih santai, bahkan orang-orang pun di sini agak cuek sih, sampai kadang-kadang waktu kemarin ke restoran mau pick up makanan, kan udah jelas-jelas ya di atas di floornya itu, di lantai itu ada tanda silang tiap 6 feet itu. Semua orang ya kayak supaya mereka tertib gitu ya. Ini malah dorong-dorongan kadang-kadang mereka, karena nggak terasa gitu, nggak terlalu berasa di kota Memphis itu. Kita punya sekitar 800 kasus di kota Memphis. Ya dibandingin dengan 100.000 di New York ya nggak kebanding lah ya. Jadi, tapi yang udah ada meninggal belum di sana? Di Memphis ada sekitar 13 orang. 13 orang meninggal? Tapi itu masih santai tapi ya, masih santai ya. Dalam waktu yang berapa lama tuh Mas Bori terhitung 13 itu? Dari sejak bulan Maret, kalau nggak salah mereka mulai kasus pertama yang meninggal itu sekitar pertengahan akhir bulan Maret, sekitar 2-3 minggu yang lalu lah. Sampai 13. Baru? Jadi kita kita kan mulai tracking itu sekitar mid-March. Pertengahan Maret itu mulai tracking berapa orang yang positif, dan kasusnya emang melunjak tinggi dari awal pertama kali nih. Kasus pertama kali di Memphis yang positif itu sekitar mungkin minggu pertama bulan Maret itu 1 orang positif, dan itu dia datang dari New Orleans, ya habis parade lupa aku namanya, yang gede di New Orleans itu. Nah mereka habis party terus pulang ke Memphis dan dia positif. Nah, habis itu baru mulai datang dari mana-mana, terus ada penyebaran di komunitas. Sekarang 800 itu yang tertinggi di seluruh Tennessee. Tapi kan Tennessee saat ini cuma 3.700. Tertingginya itu di kota Memphis ada 800. Di Nashville sekitar 700-an sekarang. Ya ini kan sebenarnya kalau misalnya COVID ini kan emang fight-nya itu sama imuniti kita sendiri kan. Nah kalau case di rumah sakitnya Mas Bori itu ada nggak? Udah ada yang mungkin terpapar virus? Kita sekarang ada 1 kasus, tapi mild kasusnya. Kebetulan bukan pasien yang sedang aktif mendapatkan perawatan atau kemoterapi untuk kanker. Ini adalah pasien lain, pasien yang bukan pasien kanker. Justru yang kita khawatirkan ini adalah pasien yang
pasien kanker yang sedang aktif-aktifnya mendapatkan terapi buat kanker, karena terapi buat kanker itu kan menekan daya tahan tubuh. Iya benar kan, intinya itu ya. kan jadi kita sangat khawatir nih kalau ada pasien kanker anak lagi aktif-aktifnya dapat terapi kemoterapi dan kena virus COVID, kemungkinan mereka untuk dapat penyakit yang lebih parah itu cukup besar. Gitu. Makanya kita benar-benar proteksi. Itu sejauh ini sih ya, sampai hari ini belum ada kasus positif untuk pasien kanker. Tapi kita punya satu kasus yang non kanker, tapi dia kondisinya baik dan dia actually at home, not being admitted to the hospital. Jadi dia nggak dirawat di rumah sakit. Ya. Waduh. Dan justru itulah bedanya nih, kalau saya nggak tahu deh kalau di Indonesia apakah semua yang positif dirawat atau kalau di Amerika kalau gejalanya ringan, nggak ada kebutuhan oksigen, tidak ada serius sesak napas, suruh pulang biasanya untuk dirawat di rumah aja gitu. Tapi self isolasi ya maksudnya kan? Self isolation ya, karena kita mungkin di sini orang-orang Amerika lebih dipercaya lah ya, mereka kalau self isolation benar-benar self isolation, nggak tahu deh kalau di bisa kabur-kaburan juga. Iya, kabur-kaburan dan keluar-keluar gitu. Iya, apalagi yang kan cukup disiplin lah. Mungkin tapi nggak sedisiplin orang Korea atau orang Jepang yang benar-benar nggak keluar rumah gitu. Bener, soalnya apalagi ada di internet bagaimana positif, kemudian dia naik ke semacam busway, kemudian dia sengaja ludahnya dipeperin di tiang gitu. Aduh, tuh ngeri banget itu orang itu. Ada dia di shootnya pakai apa namanya video amatir tuh ngeri banget tuh kalau ada orang kayak gitu tuh. Itu berapa orang yang akan pegang itu tiang kan gitu. Waduh. Ya itu mungkin itulah penyebab kenapa New York City paling tinggi, karena mereka pertama jumlah penduduknya tinggi, kedua mereka mobilitas penduduknya sangat tinggi dan mereka sangat relying on public transportation, right? Jadi mereka semua pakai subway, semua pegang-pegang railingnya untuk di kereta. Kan di New York itu semuanya public transportation ya? Use, iya, semua use-nya public ya? Publik gitu loh. Iya. Kan beda sama negara-negara lain, kayak negara bagian lain, kayak Memphis. Mana kita kalau cuman rely on public transportation dan kemana-mana. Setiap orang kan punya mobil sendiri-sendiri di sini kalau di Memphis. Kalau di New York kan orang siapa yang punya mobil kan sedikit gitu loh. Semua pakai public transportation. Iya. Jadi gampang nyebarnya. Kalau dilihat dari peta penyebarannya itu kan paling tinggi di Seattle, di Los Angeles, yang negara-negara bagian yang sangat rely dengan public transportation. Waduh, jadi sebenarnya dari penjelasan Mas Boris sendiri seperti yang kita nonton, yang kita baca di berita juga, bahwa ternyata memang Amerika menjadi salah satu negara yang mungkin tadinya slow response gitu. Nganggap ini nggak bakalan masuk, walaupun ternyata intelijennya Amerika sendiri udah menginfokan dari awal Januari gitu, habis tahun baru. Yes. Udah ada itu, nggak taunya malah dianggap sepele gitu ya. Malah dianggap hoax initially. Oh, hoax malah dianggap hoax ya? Waduh. Padahal negara maju semaju Amerika gitu ya. Kita pikir kan ya pasti mereka gampang lah untuk menangani virus-virus kayak gini gitu. Tapi ternyata kecolongan juga, dan ternyata sekarang jumlahnya lumayan tinggi, tertinggi sekarang. Sekarang lagi tertinggi. Tapi begini, salah satu tapi membuat. Kan kalau dilihat dari, jadi gini, kalau kita lihat dari jumlah penduduk dunia ya, nomor 1 kan sekarang di Cina, nomor 2 India, nomor 3 Amerika Serikat. Jadi sebenarnya wajar kalau dari segi jumlah positif coronavirus, Amerika itu pasti selalu top 3 gitu. Kalau nggak number 1, top 3. Aku agak khawatir dari Cina, apakah data yang dilaporkan benar-benar data yang akurat, karena banyak sekali asumsi bahwa sebenarnya lebih dari itu yang mereka tidak laporkan. Kalau untuk India, kemungkinan besar mereka karena ketidakmampuan untuk melakukan testing gitu. Jadi semakin kaya suatu negara, semakin banyak resources-nya, kemampuan untuk melakukan testing lebih banyak gitu. Tapi untuk menentukan apakah negara itu sanggup untuk menanggulangi kasus yang berat, itu
kita lihat rasio atau perbandingan antara jumlah kematian dengan jumlah yang dites positif. Coba deh kalau dibandingin 10.000 dibanding dengan 300.000 yang positif, itu kan less than 1% gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kecil gitu loh. Kalau kita lihat dari angka dari data statistiknya, dari 100% orang yang kena infeksi COVID-19, cuman 14% atau 14 dari 100 orang itu bakal punya gejala yang kira-kira butuh rumah sakit, misalnya dengan oksigen. Yang butuh ICU itu sekitar 4-5%, jadi 5 dari 100 orang. Dan yang meninggal ya itu tergantung ketersediaan intensive care unit di negara masing-masing. Nah, kalau di negara Italia, kenapa itu sangat tinggi? Karena penduduknya mereka itu adalah orang-orang tua gitu. Jadi penduduknya itu sangat, ya kalau lihat dari kurva penduduk mereka itu yang usia lansia itu sangat paling besar gitu, makanya meninggalnya paling banyak di situ. Iya. Tapi begini ya, kalau kita lihat memang culture dari sebuah negara itu pengaruh juga sih sebenarnya. Oh, pengaruh banget ya. Contohnya nggak usah negara ya, satu kota dan kota lain itu bisa berbeda impact-nya tergantung bagaimana gaya hidupnya. Seperti halnya New York menurut kita nih, karena New York negara kota seperti epicentrum lah, ibaratnya kayak ketemunya semua banyak orang ke situ gitu, bisa aja gampang. Iya kan, mereka imigran banyak yang masuk dari situ, travelers dari luar negeri masuk dari New York. Coba kalau kita lihat di Idaho atau di Montana atau di negara bagian Anta Beranta yang dekat dengan Kanada situ kan, itu nggak ada, jumlahnya sangat rendah gitu. Masih ada tapi? Bukannya nggak ada, rendah. Ada tapi rendah. Tapi kalau di sana tenaga medis ada yang positif nggak? Ada yang maksudnya ada yang meninggal atau apa itu? Justru kalau di St. Jude kan karena semua diperiksa yang menangani pasien, perawat, dokter, semua diperiksa. Kita sekitar ada 14-15 orang yang positif, tapi semua mild symptoms. Jadi nggak ada yang sampai dirawat di rumah sakit, apalagi yang pakai ventilator, nggak ada. Nggak, maksudnya tenaga medis, soalnya kan kalau di Indonesia tuh malah tercatat udah hampir 30 orang 30 meninggal. Dokter yang meninggal dalam penanganan kasus COVID ini. Iya, dan itu salah satunya juga teman satu angkatan. Satu angkatan di bawah. Oh, siapa? Ada dokter yang spesialis saraf gitu. Dokter Hadio. Iya. Dokter Hadio. Iya, angkatan soalnya. Masih muda. Dia anak FKUI 2003, kan 2002. Kita sempat kerja satu tempat bareng-bareng di Eggman waktu itu, sempat kerja bareng, makanya aku sempat shock juga. Bisa punya orang yang kita tahu secara pribadi meninggal karena coronavirus itu sempat shock juga gitu loh. Mikirnya kan nggak bakal ada kita nggak bakal tahu lah teman siapa ya, keluarga, teman, atau mungkin lah tunggu agak lama dikit, dan itu baru sekitar 2 minggu coronavirus mewabah, tahu kita udah punya teman sendiri yang kita tahu secara pribadi yang meninggal, itu kan sudah kayak gimana gitu loh, kayak sedih gitu. Secara pribadi orangnya gimana sih Dr. Hadio ini di pandangan Mas Bori? Dia itu orangnya ini loh, benar-benar yang suka nolong. Orangnya istilahnya itu benar-benar yang hard worker gitu loh. Dr. Hadio itu juga orangnya, aku kan sempat kerja bareng di Eggman selama sekitar 6 bulan. Dia sebenarnya satu angkatan di bawah aku, tapi dia hard worker, suka ngebantu orang. Aku nggak ngerti dia dapatnya gimana gitu di Indonesia, apakah waktu ngelihat pasien atau kan ada beberapa jenis spesialis dokter yang high risk untuk dapat COVID-19, terutama dokter spesialis THT, dokter spesialis gigi, untuk dokter-dokter yang periksa daerah situ, itulah yang paling tinggi untuk kemungkinan. Kalau almarhum tuh berarti dokter spesialis apa tuh? Dia spesialis saraf, makanya aku kurang ngerti dia dapatnya kayak apa gitu. Dan ini kenapa angka kematian cukup tinggi di kalangan dokter atau tenaga kesehatan itu karena berat ringannya dari suatu penyakit karena virus itu tergantung dari berapa besar paparannya gitu. Jadi semakin banyak virus yang terpapar, semakin banyak virus yang ada di dalam tubuh, kemungkinan beratnya lebih besar. Plus kalau dia ada gejala penyakit komorbiditas kayak penyakit
asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, diabetes. Nah, ditambah dengan semua itu justru tambah lebih berat. Jadi kalau kita kena, tapi virus yang menginfeksi kita itu jumlahnya sedikit, itu kemungkinan besar kita gejalanya ringan. Nah, tenaga kesehatan itu karena kita selalu terekspos dengan pasien, terpapar terus dengan jumlah virus yang jauh lebih besar. Apalagi dokter-dokter THT yang melakukan tindakan-tindakan yang di daerah mulut. Jadi percikan-percikan itu kan kemungkinan besar sangat banyak ininya. Virus yang dihirup gitu. Berarti bisa dibilang bahwa si virus ini misalnya let's say kita bicara angka ya, nominal. Misalnya pertama kita dapatnya 200 virus gitu. Karena kita terpapar misalnya nambah lagi 200 jadi 400, nambah lagi 200 jadi 600 dan terus akumulatif kemungkinan gitu. bisa ya. Dan kemungkinan juga karena sistem imun kita kan nggak pernah melihat virus ini. Jadi kita nggak punya daya tahan untuk melawan si virus supaya nggak berkembang biak dalam tubuh kita. Makanya dibutuhkan vaksin. Kalau flu biasa kan biasanya tubuh kita udah pernah lihat sebelumnya. Jadi begitu terinfeksi langsung dibabat sama sistem imun kita. Cuman karena COVID-19 ini novel virus, benar-benar baru, tubuh kita nggak pernah lihat. Jadi ya bingung nih apaan ini, nggak siap gitu. Nah, semakin banyak yang menginfeksi, semakin cepat dia berkembang biak dalam tubuh dan itu yang bikin masalah. Nah, waduh, jadi sebenarnya banyak juga info-info yang baru kita tahu nih mengenai COVID-19 yang mungkin ya mungkin more or less banyak info yang sudah pernah dengar, tapi sebenarnya fenomena keterkejutannya di Amerika tuh sebenarnya mirip-mirip di kita ya waktunya ya, karena kan pertengahan Maret ya. Iya, kan? mirip-mirip pertengahan Maret. juga. Nah, Mas Bori nih, kalau ada mau kenal Mas Bori nih, Mas Bori itu di rumah sakit Memphis, rumah sakit apa? St. Jude Children's Research Hospital. Jadi itu rumah sakit riset. Kita menangani khusus pasien dengan kanker dan kelainan darah, pasien anak. Oh, anak-anak ya? Anak-anak bisa juga kena kanker ya? Ya, khusus anak-anak dengan kanker dan kelainan darah. Kita tidak merawat kelainan darah, kita tidak merawat pasien dewasa di sini. Makanya sekarang dari pemerintah Amerika Serikat sendiri ada yang namanya Defense Act. Jadi ini dikeluarkan khusus pada saat-saat perang biasanya, kayak waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Intinya adalah memobilisasi semua sektor industri, baik terutama private, untuk memproduksi secara massal kebutuhan-kebutuhan selama perang. Dan ini perangnya itu ya perang melawan COVID. Jadi mereka produksi massal mask, produksi massal ventilator. Jadi mereka bisa perintah nih semua, mau perintah Microsoft atau mau perintah Apple untuk bikin sesuatu yang biasanya mereka nggak buat gitu. Oh iya, karena mereka mass production, siapa tahu bisa mempercepat juga kalau ada produksi kayak gini. Iya, kan. dan sebenarnya saling membantu. Dan sebenarnya ini agak lucu juga ya, bukan lucu ya, karena beberapa kali Bill Gates setiap kali dia ngomong di peluncuran programnya dia gitu, dia selalu bilang bahwa kita tuh virus bakal perang, kita tuh bukan perang dengan senjata atau apa, tapi perang dengan virus. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. Dan ini jadi benar kenyataan. Dan ini kayaknya bakal kejadian sekitar 100 tahun. Setiap 100 tahun kemungkinan kayak gini terjadi lagi. Ini kan 19 berapa ya, tahun 19 yang 1920. Sekitar awal 1920 ya benar, 1920, 1820 pernah kejadian juga. Iya, biasanya siklusnya sekitar setiap 100 tahun. Waduh, berarti kita udah masih ada nggak ya 20 tahun lagi? Iya, bismillah aja kalau dikasih umur yang panjang, amin. Waduh, Masya Allah. Mas Bori ini enggak, 100 tahun lagi berarti, 100 tahun lagi. Ya. Mas Bori, boleh dong kasih tips nih buat teman-teman viewers kita gitu. Kan ini dari medis gitu, apa yang harus kita lakuin, vitamin apa yang pencegahan, cocok. apa mungkin ya, vitamin. Terus berjemur itu, ini pro kontra gitu. Ada yang bilang berjemur bagus untuk matiin virus, tapi ada yang bilang nggak ada gunanya. Nah, gimana nih? Jadi dari segi kita sebagai tenaga medis, yang saran terutama adalah hand hygiene, cuci tangan. Itu adalah yang terpenting, dan
first and foremost kita bilang. Jadi hand hygiene yang benar, bukan cuman yang kelepek-kelepek doang gitu loh. Cuman benar-benar yang 20 detik atau pakai hand sanitizer. Tapi selain itu juga penggunaan masker sebenarnya itu masih kontroversial, meskipun dari Amerika Serikat sendiri, dari Center for Disease Control saat ini sudah merekomendasikan untuk menggunakan face mask, tapi ini bukan keharusan, ini sebagai himbauan saja. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Aduh, terputus sepertinya hubungannya, tapi Mas Bori? Iya, sepertinya terputus hubungan kita dengan Memphis. Ya, alhamdulillah perbincangan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya, padat dan juga tebal juga ya, bahwa mungkin kalau kita nonton di Hollywood seolah-olah Amerika itu negara yang sakti gitu ya. Segala halnya sudah terprepare dan mapan, dan sama-sama juga ya. Dengan kita mendengarkan uraian dari dua saudara kita yang ada di sana, kebetulan juga mungkin dari sisi family, keluarga Mas Nara juga Mama ini kan, karena kita juga memang channel keluarga, kita juga selalu kepingin tahu apa sih yang keluarga lakukan di saat seperti ini gitu ya. Ternyata kita dapat ambil hikmahnya juga, bahwa apa yang kita jalankan di Indonesia ini diterapkan di semua negara. Jadi teman-teman yang ngerasa ini di keluarganya mulai ngerasa bosen, tahan aja. Masih mending bosen dalam rumah daripada di kamar rumah sakit. Intinya gitu. Kalau bosen di kamar rumah sakit, sabar, berdoa, mendingan bosen di kamar rumah sakit daripada bosen di kuburan. Astagfirullah. Gitu. Makanya jangan sampai. Sekarang kalau di kamar aja udah ngerasa bosen, itu padahal rezeki ya nggak? Benar-benar. Mesti kita Dan kita masih bersyukur juga gitu bahwa kita di sini nggak ada fine, nggak ada denda gitu. Di sana tadi dikasih tahu, awalnya $500 kalau misalnya nggak ada sesuatu yang esensial banget. Masih $500, sekarang udah naik jadi $1.000. Itu udah jelas gitu, 17 juta mereka harus pay sesuatu yang ya cuma karena pengen kangen di park, kangen di apa, pengen ke minimarket, tiba-tiba kayaknya mau beli kacang gitu, keluar 17 juta kan. Bener. Ngapain gitu ibaratnya. Kalau kita di Indo masih bisa ngelihat masih ada kerumunan orang, masih ada warung-warung yang dipenuhi sama orang ya. Ya mudah-mudahan kita semua dijaga lah. Dan tadi udah kita dengar juga sama-sama dari saudaraku dokter, intinya kita jangan sampai terpapar virus itu berulang-ulang gitu. Kenapa tenaga medis banyak yang terkena ataupun terpapar? Karena mereka memang harus menangani, mereka ada di garda terdepan gitu kan. Mereka harus menangani pasien-pasien ini. Ya mereka aja sebenarnya pengennya di rumah malahan. Nah kita kalau bisa ya stay at home, kita di rumah, karena ketika kita udah terpapar sekali, terpapar 2 kali, itu akan accumulate dan akan menambah virus-virus itu berada di tubuh kita, dan itu akan membahayakan sekali. Benar sekali. Dan juga ada kadarullah juga bahwa salah satu korban dokter di Indonesia, Dokter Hadio yang masih cukup muda, adalah kebetulan juga teman baik dari Dokter Hari Lesmana yang ada di Memphis tadi. Jadi beliau menjelaskan dan baru seperti tertampar gitu, karena sudah baru 2 minggu sudah kena justru orang yang beliau kenal, bahkan orang yang menjaga kesehatan. Yang menjaga kesehatan aja bisa nggak survive dengan COVID, apalagi kita yang mungkin secara higienisnya agak kurang gitu kan. Yuk sama-sama kita tahan diri, jangan nggak kemana-mana, bersyukur, bersabar, kita masih dikasih nafas dan juga bisa menikmati hidup sehari-hari. Dan diingat lagi, jangan pernah nyangka bahwa kita ngerasa kita masih muda terus kita masih hidupnya masih panjang. Nggak ada yang tahu, karena tadi udah ada 2 kasus yang ada di New York itu sendiri, umur 70 tahun dan 30 tahun, dan ini rentan umurnya jauh banget. Dan mereka nggak pakai symptoms yang terlalu heboh istilahnya ya, nggak sampai nunggu 14 hari, mereka hanya waktu 5 hari usia mereka udah selesai gitu. Nah jadi kita please, mau berapapun umur kita jaga, entah kita imun kita baik atau enggak, kita jaga sekitar kita juga. Jadi sama-sama kalau mau menjadi pahlawan ataupun menjadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat, insya Allah kita harus jaga diri kita sendiri. Bijak banget istriku ya. Kalau gitu jangan lupa untuk Pak, karena saya juga takut Pak. Oh iya benar. Kalau kesimpulannya bahwa kematian itu nggak nunggu tua.
Betul. Ibaratnya. Jadi entah itu mungkin bukan karena penyakit, bisa aja kecelakaan atau apa aja, karena angka kematian di Amerika bahkan dari flu yang sebelum ini jauh lebih besar daripada COVID-19. Tapi orang lebih panik dengan COVID-19. Tapi gini, apapun itu kita menjaga diri dan pastikan kita kumpulkan amal-amal terbaik sebelum kematian menjemput kita. Karena kematian nggak nunggu tua, nggak nunggu kita taubat. Baiklah kalau gitu kita kayaknya pamit dulu untuk episode ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, jadi tungguin terus dan jangan lupa nyalain lonceng kamu untuk subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.